Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, dan kita boleh ada hingga sampai dengan hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur sebab Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita hingga sampai dengan saat pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini pada Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagi
Tuhan yang kami sembah, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang teramat baik dalam hidup kami. Melewati ujian, pencobaan, badai hidup, Tuhan Yesus kami selalu berkata, Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam kelemahan kami, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Dalam keterbatasan kami, hanya Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Hanya Engkau Yesus yang menjadi pengharapan kami, sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati katakan pujian ini. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Tuhan, kepala berdoa melalui balik kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, amin. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sejak kami terbaring dan sampai terbangun, Tuhan kami menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sampai akhir hidup, sampai napas berhenti, kami menerima kebaikan Tuhan. Kami mengklaim akan janji Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami Tuhan memberi kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di hati kami, di hidup kami. Hanya Yesus yang memampukan kami untuk kuat menghadapi dunia dan tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Yesus sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, napas hidup kami adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Bapa, ajarkan kami untuk tunduk
kepada ajaran dan perintah yang kau nyatakan. Bapa, terima kasih buat napas hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak akan pernah berhenti di sepanjang napas hidup kami. Terima kasih Bapa. Pulihkan jemaat, pulihkan umat-Mu supaya menerima kejamahan Tuhan. Saat ini tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit, berikan pertolongan-Mu Bapa. Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan, dan Engkau beri kekuatan bagi iman kami sampai kedatangan-Mu kelak Maranatha. Kami tetap setia. Terima kasih Bapa. Urapi seluruh para pelayan-Mu, urapi pemain musik, pemimpin pujian, menari tamborin, urapi hamba-Mu, dan urapi seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Semuanya Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Yesus. Dan saat ini kami percaya tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong dan menopang kehidupan kami. Dan kami yakin hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Dan kami percaya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, persembahan milik Tuhan, ucapan syukur, dan seluruh yang kami bawa ke dalam rumah Tuhan, semuanya menerima berkat. Terima kasih Bapa. Untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, kami mempersembahkan yang paling terbaik. Di dalam kuasa nama Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Kita berikan sorak-sorai di Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, sorak hosana. Haleluya.
menghadapi pujian kita, ya, pujian berbahasa Dayak Ngaju, ya. Pada hari ini kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini, kahanjakku bara Tuhan, ya. Sukacita kita, kebahagiaan kita bersumber dari Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, diepek-epek kahanjakku, hanjak tutup, aku hanjak tutup, Tuhan hanjak, aku hanjak. Yesus, aku hanjak tutup, aku hanjak tutup, Tuhan hanjak, aku hanjak tumbah Yesus, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, sekali lagi, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku bara Tuhan, kahanjakku, aku hanjak tutup, aku hanjak tutup, Tuhan hanjak, aku hanjak tumbah Yesus, aku hanjak tutup, aku hanjak tutup, Tuhan hanjak, aku hanjak tumbah Yesus, aku hanjak tumbah Yesus. Sekali lagi, aku hanjak tumbah Yesus. Haleluya. Kita sama-sama Tuhan kita. Yesus terbaik. Haleluya. Bapak saudara, silakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita hingga sampai dengan hari ini, dan biarlah kita senantiasa bersuka cita berjalan bersama Tuhan Yesus, sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saya buka bagi Bapak Ibu Saudara ruang kesaksian. Pujian, salam, puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dia menyambut 2026 pertama ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kemarin kami tidak enak pada 2006 ini. Rupanya ada hal yang tidak masuk akal bagi kami, intinya punya sopir ya. Sebenarnya kami itu ngeret sebenarnya di TPA karena baru Pak Kabit kalau dinas, dan saat kami pulang itu kan banyak sekali itu dalam truk kami itu, di dalam ban itu ada terjepit ya, apa bunyi ya, katakan kita berhenti dulu, berhenti sore sekitar jam berapa itu, sore ya, agak sore lah, memang sudah kelihatan ya, sudah berhenti itu di sininya BI ya. Di sini ada warung di sebelahnya, berhenti, saya ngerem tangan dekat, dan juga saya pecik itu rating 2 kan kelihatan. Totalnya ada yang dari belakang, ternyata apa beres ya, saya bilang saya udah tahu, kita sama-sama turun,
Contohnya apa, ada yang terjadi di belakang itu ada orangnya motor langsung lek penunan kicau ya bu tahu benas kilir leket tawa kok jadi leket ya kau rupanya orang dia raja di belakang karena kurang hati-hati wah kau raja nanti kilir raja tak kecil leket ulu pusing epak teru kita rempang singa buah kamu raja ngerak mumpur truk pun ada kerkulit kai kok kita bu sampai ini sampai saya lemas saudara. Kenapa saya mengerti apa karena penggembala itu mendoakannya biki itu nih tapi bak ini naik bak anak tetak berbanjar kan leket tahi memang dia leket dia mungguk nak tujak kok kabit nih kita ke rumah sakit ini rupanya orangnya agak kurang sot kajang ia kena penembak sebiru oleh sot kajang ia isik buat kau bukan raja terkicik untuk saran itu waduh untuk saran itu tenik warung pacin telu empat terakhir untuk jiti itu dan untuk jalan aja luka melanggar haji rek dia ini ngaregos ya oh naranya aku tahu aku tahu aku semua namun aku nang turek pan di petak begitu kerja leket aduh Tuhan itu tuh ngomong hancur pulau anu nang leleng hancur tungane beleng jika ada beleng kereket itu pusit pulau plat iki kan tiga plat bentuk tekuyuk ke pedak memang kalau kita mikir kerak lah amun dia deteksi itu orang anu teh lebih bentuk dia tahu buli ya mulai saran nih kamu pecah spion buli ya mau lebih bentuk tahu pula kamu podik buli jenis dan itu amun trak buli dia bentuk berpikiran nanti jatuh ke langit buli benar dia itu bentuk plat bayangan plat bentuk lepas tepek plat itu kependak kuyup langsung dia bilang leket beneran leket itu aduh tepat gini kan tetap kabit larang singa ni omong numpak basic lah dan kalau wenger basic lah dia tunjukkan di kayu sekalipun laju lepas pusat kendaraan hancurin tapi covid tuh duit jatuh dia dekat salah kau itu kuat itu lo jadi kendaraan tuh bang kami gitu kanan anak aku trauma bingung kok maksa ya karena rumah sakit cepat kau lepas kau mikir ke keluarga yuk kau cepat matrak maka kayak rumah sakit bahak orang buat telu sehingga dia budak kita iki apa betul aduh Tuhan tuh nabi itu ye berapa itu nolu kedar kamu pernah ada berdoa wah lu kedar ini kan bujur kepada lu kedar Islam nanti kan salah apa lepon lagi ngasih lepon nanti yang lepon donatan pilihan nanti kita gue donatan ada yang nanti jika gue banget kalau jam langit hancur nyata nak ikan melanggar dengan truk sama truk bawa gugup ke sawah lepo sawah nanti kita ini pada dia kok banget juru ikut hancur aduh Tuhan berburu jawa tinggi dia akan nombor salah ulur salah kena dia tidak inginkan kayak aktif sepi artinya truk luar biasa tinggi jadi saran ini tarik tok langgar aduh puji Tuhan saya bersyukur dengan Tuhan Roger sini kita kan nanti jika ada pembalak nanti keluar biti gitu. Begitu kan itulah satu peringatan bagi kita ya kalau kita memakai kendaraan walaupun kita hati-hati ada yang salahnya orang apa itulah saya bersyukur kepada Tuhan pada berjawen itu di masalah di putih nanti jadi yang saya bersyukur kepada Tuhan ya supaya kita tuh melihara Tuhan, supaya kita dijaga Tuhan, supaya kita dituntun oleh Roh Kudus dan di Jawa itu mungkin banyak hal yang tidak memahami, namun Tuhan ini di layak kita, supaya kita mengandalkan Tuhan betul. Dan saya itu mengandalkan Tuhan tiap hari. Tahu nggak Morado itu mereka tidur semua, saya yang nyembah Tuhan. Sebelum berangkat tuh ya berdoa kepada Tuhan, pimpin aku Tuhan, betul. Jarak aja kerjaan aja itu dikawin semalam. Roh celaka pemaut, ingat kita Tuhan. Oleh dahan ayu bersih. Tapi Allah ini
Nanti mungkin kita belok arek di kita tidak memahami lah. Namun Tuhan berpujawet tuh berpampun maupun dengan tetap pandai rayu jadi dia berkenan uang Jumat tuh ngomong aku berpampun keluarga aku dan pribadi dan juga anak radon jadi metek tuh nyokis sembayang ke rumah dia atau tawa masih ngerekot kejangkut ampin anak Bali anak temukul Natal napi berarti dari kita menyampaikan minggu sembayang ya pilih utama kedar gitu kan bujur ini bakis tapi napi karena naik ini tuluan bahwa iya kan agak iman iman tak kurang puji Tuhan banyak di anu newen dengan orang motiwanti event maupun mau tepiakan mempayang anu kerap mobil uji ke mana kapan kedahan ke mana mempayang mulu pernah tua pak kira banyak kan dekat pernah tua itu dia pun coba anu indah ya anu coba anu salah nengah kedahan wah dahan mana anu usaha itu jadi dahan Yesus mana coba dia pun lebih coba pikir hampir juga teh diakon atau diakon deh memang uang aku anu penanu mereka untuk tawar terus dah waduh kita teluk ini jadi usaha aku jadi menurut hakim dua aku orang Yesus dah Yesus lebih hebat tuh puji Tuhan izin kerjaan aja kok pemirsa kita serahkan terhadap puji dia ya. Kasih setiamu Tuhan selalu kau rahmat
apakah Engkau sungguh mengasihi Tuhan? Engkau mengasihi Tuhan. Jawab lagi. Jawablah itu di hadapan
Yesus. Kita berikan persembahan kita pada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami, hingga sampai dengan saat hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada ya Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala apapun yang Kau rancangkan di dalam kehidupan kami, semuanya baik dan teramat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mengakui ya Tuhan atas segala salah kami, atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui ya Tuhan, kami telah menyakiti Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu bagi kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman ya Tuhan, bahwa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, oleh kuasa darah-Mu yang kudus, itulah yang menyucikan kami, itulah menguduskan kami, itulah yang melayakkan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh layak bila berkenan di hadapan Engkau, terlebih untuk kami boleh mendekat kepadamu Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala apapun Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Demikian juga pada saat ini ya Tuhan, kami berikan ya Tuhan Yesus korban persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami berikan. Demikian juga yang mengembalikan milik Tuhan. Kita percaya Tuhan dengan iman bahwa Engkaulah ya Tuhan yang mencukupkan apa menjadi kebutuhan hidup kami setiap hari. Sehingga kami hidup bergantung dan berharap akan Engkau. Demikian juga ya Tuhan Yesus, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai seluruh hidup kami untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, karena Engkaulah Tuhan yang pengharapan dalam hidup kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, segala apapun usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini Kau berkati. Engkau nyatakan kesetiaan-Mu, Engkau nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan nyatakan atas seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima
kasih ya Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Harajur yang akan selalu untukmu. Karena kehidupan kita semuanya berasal daripada Tuhan, dan semuanya hanya untuk Tuhan. Haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Semuanya apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, baik siang maupun malam, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hidup kami adalah milik-Mu, sampai tua bahkan selama-lamanya, sampai kami kembali kepadamu. Inilah pengakuan hati kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu Engkau katakan dari awal sampai akhir, Engkau yang menetapkan hidup kami. Terimalah segala pujian kami yang kami persembahkan kepadamu. Terlebih kami mempersembahkan seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami. Bahkan sekarang kami menyediakan tempat yang terbaik, yaitu tanah hati kami, untuk bertabur firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, supaya kami berjalan di tengah dunia ini, di dalam kasih-Mu, di dalam rencana dan kehendak-Mu, di dalam ketetapan-Mu. Apapun juga yang di luar Engkau yang mengganggu hati kami untuk kami dengar firman-Mu, kami bersatu hati tengking tolak itu semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, enyahkan di tengah-tengah kami. Yang Kau Roh Kudus yang berkuasa, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh kami jemaat-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus, Dia sangat baik dalam hidup kita. Ya, hari ini dalam minggu yang ketiga di bulan yang pertama ya di tahun 2026, kita ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur ya, kita mengawali hari-hari hidup kita dalam tahun-tahun hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Sebab kalau kita bersama dengan Tuhan saudara, saya percaya Tuhan memelihara, menjaga, melindungi kita dan menjamin ya berkat-berkat yang atas hidup kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak hadapi sendiri. Sebab Yesus katakan, sebab Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Baiklah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya, kita tetap dalam kitab Wahyu ya. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 8, ayat yang ke-7, yaitu kepada jemaat di Efesus. Dan sekarang dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11, berikutnya kepada jemaat di Smyrna ya, kepada jemaat di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita baca bersama-sama ya. Wahyu. Ya, jadi ini nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat ya di hari-hari terakhir ini. Kita baca bersama-sama Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Berikutnya kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang,
ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ya. Di sini kita melihat bagaimana Roh Kristus atau Yesus, ya, memberi peringatan, ya, kepada jemaat Smyrna, juga kepada kita semua, ya. Smyrna itu artinya penderitaan, saudara. Smyrna artinya penderitaan. Jadi jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang menderita, yang sengsara, ya. Itu yang telah dinyatakan oleh Tuhan yang akan mereka hadapi. Tetapi jemaat Smyrna, jemaat yang diselamatkan Tuhan, karena apa? Karena mereka tetap setia sampai mati. Amin, saudara. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Nah, dalam firman ini kita melihat, ya, kepada jemaat Smyrna, Yesus menyatakan dirinya, ya, sebagai yang Alfa dan Omega, dan yang telah mati dan juga hidup kembali, dalam ayat 8 itu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Amin, saudara. Jadi ini dari Yesus. Yesus menyatakan dirinya kepada jemaat, ya, dalam suratnya, dialah yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Amin, saudara. Kalau kepada jemaat di Efesus kemarin, Yesus menyatakan dirinya, ya, yaitu, ya, yang memegang bintang, ya, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan yang berjalan di antara kaki dia. Jadi kalau kepada jemaat Efesus, Yesus menyatakan dirinya, dia adalah memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Ini berbicara 7 gembala jemaat, ya. Dan yang berjalan di antara kaki dia, artinya dia berhadirat di tengah-tengah jemaat. Kaki dia itu jemaat. Nah, saudara, tetapi kepada jemaat Smyrna ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, dan yang mati dan yang hidup kembali. Yang awal, yang akhir, saya sudah sampaikan, yaitu bahwa Yesuslah yang menetapkan awal dan menetapkan akhir dari segala yang hidup. Amin, saudara. Jadi semua ada dalam ketetapan Tuhan. Perjalanan hidup kita dari awal kita dan sampai akhir, dan segala yang pernah hidup di dalam dunia ini, semua ada dalam ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga menyatakan diri, dia yang mati dan yang hidup kembali. Jadi saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal, hidup yang sesungguhnya, manusia atau kita hanya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Iman kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Makanya itulah sebabnya sehingga di Natal kita mempercayakan Tuhan Yesus, dia telah Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Karena dia siap untuk mati. Kalau dia Tuhan dalam bentuk Tuhan datang di tengah umat manusia, dia tidak bisa mati. Tidak bisa menebus dosa manusia. Sebab untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian, yaitu hukum kematian, dia harus mati. Dia harus mengganti kita. Itu harus digenapi. Karena waktu kamu memakan buah itu, kamu hari itu juga mati. Jadi manusia mati, tetapi Yesus yang harus mati untuk tanggung itu, sehingga kita hidup, karena dia bukan hanya mati tapi hidup kembali. Amin, saudara. Amin. Jadi kematiannya untuk mengalahkan kematian maut bagi kita, dan kehidupannya adalah memberikan kepada kita hidup baru, ya, di dalam kekekalan Tuhan, keselamatan dalam Tuhan. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, dalam ayat yang 9 di situ Yesus katakan, ya,
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, saudara kekasih, jadi di sini kita melihat bahwa dalam ayat 9 bahwa Tuhan Yesus tahu segala kesusahan dan kemiskinan jemaat Smyrna. Dia tahu semua. Dan ia tahu kenapa jemaat itu miskin, kenapa jemaat itu mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Karena di tengah-tengah mereka yang sama-sama juga jemaat adalah orang-orang Yahudi yang selalu memfitnah mereka. Jadi ada dua kubu dalam jemaat. Orang-orang Yahudi itu bekerja sama dengan pemerintah, saudara, memfitnah jemaat-jemaat yang mengagungkan Yesus, sebab mereka itu beribadah, tapi mereka juga orang Yahudi kan berpegang kepada Taurat. Nah itu sudah saya sampaikan di kitab Efesus kemarin. Ya, sehingga mereka itu bukan hanya menentang untuk ikut Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh bulat hati, setia kepada Yesus, tetapi mereka memfitnah bahwa mereka yang ikut kepada Yesus, yang adalah mereka katakan raja segala raja, adalah menentang pemerintah pada saat itu, yaitu kerajaan Romawi. Terus sebabnya mereka dilaporkan, difitnah segala macam, bahwa mereka tidak menghormati pemerintah dan segala macam, sehingga akhirnya mereka dikucilkan, saudara. Bahkan mereka dipenjara, dilempar ke penjara, lalu mereka disiksa, dianiaya, dan penganiayaan, penyiksaan terhadap mereka dianggap biasa, tidak dihukum. Sebab apa? Sebab itu sama seperti menolong pemerintah melawan pemberontak. Jadi dianggap pemberontak. Sama Indonesia dulu juga begitu, sehingga gereja-gereja dibakar, orang-orang percaya kepada Yesus dianiaya, ditangkap, sama. Nah, Bapak Ibu, di daerah yang di negara-negara syariah, misalnya Iran, kita lihat kalau orang percaya kepada Yesus, apapun pekerjaannya dihentikan. Apapun dia, mungkin dia pernah bekerja di pemerintah diberhentikan, lalu dianiaya dan segala macam. Itu memang terjadi, dan saat-saat ini juga terjadi. Terjadi. Terlebih di zaman kerajaan Roma, di zaman Kaisar Nero, kalau kita ingat dalam sejarah itu, jemaat-jemaat Smyrna ini, mereka dipenjara. Lalu kalau ada perayaan, maka mereka ditampilkan untuk apa? Untuk diadu. Jadi ini kan orang-orang Kristen teraniaya, diadu satu dengan yang lain, tapi harus saling menyerang dengan pedang, dan siapa yang kuat harus sampai mati. Jadi itu dianggap hiburan. Nah kalau tidak, mereka ini diadu dengan binatang buas, jadi tuntunan. Itu anggap biasa. Nah itu mengerikan. Jadi mereka sangat menderita, tidak boleh bekerja di instansi atau apa saja. Jadi mereka jadi miskin, betul seperti itu. Bahkan kita melihat kalau di TV itu di negara Kuba atau di mana, orang-orang yang mengaku Yesus dikubur hidup-hidup, lalu dijemur, hanya keluar lehernya sampai mati. Nah itu dianiaya, teraniaya. Jadi banyak kesengsaraan yang mereka alami, banyak kesengsaraan yang dialami karena mereka difitnah, mereka dianiaya. Tetapi Tuhan katakan dalam kesusahan, dalam kemiskinan mereka itu di hadapan Tuhan kaya. Kenapa mereka kaya? Mereka tetap memuliakan Tuhan walaupun miskin, menderita, teraniaya. Mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, hukum
hukum di dalam Tuhan itu beda dengan hukum di dunia ini. Orang yang banyak menderita karena imannya kepada Tuhan, di hadapan Tuhan di surga, mereka itu orang kaya. Amin, saudara. Orang kaya. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini yang sangat diperhatikan Tuhan terhadap mereka. Nah, bagi orang-orang yang memfitnah mereka, orang-orang Yahudi itu, Tuhan katakan walaupun mereka adalah jemaat umat Tuhan, tetapi Tuhan katakan mereka itu adalah jemaah iblis. Jemaah iblis. Jadi dalam gereja ada jemaah iblis. Jadi bukan umat Tuhan, tetapi umat iblis. Nah, ini mengerikan, saudara. Ya, mengerikan. Di dalam kehidupan ada ya jemaat Tuhan, tetapi juga ada jemaah iblis. Itu yang ada di Smyrna. Ya, jadi sangat mengerikan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 10 dan ayat 11 itu ada nasihat Tuhan Yesus ya supaya mereka tetap dalam Tuhan, dan Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi berkat atau upah bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Ayat 10 dan ayat 11 itu ya dikatakan firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin, saudara. Jadi di sini kita melihat ada nasihat dan ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Ya, ada nasihat dan ada berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi jemaat yang menderita itu. Yang pertama, Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Ya, apa yang engkau harus derita. Kenapa mereka harus menderita? Karena fitnah jemaat iblis tadi ya. Karena fitnah orang-orang Yahudi. Jadi mereka melewati itu dan mereka harus mengalami derita. Kenapa harus? Rupanya itu Tuhan izinkan, saudara. Tuhan izinkan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita menderita, jangan kita salahkan Tuhan. Itu Tuhan izinkan untuk memurnikan kita, untuk menguji kita, ya, di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab orang yang diizinkan menderita karena iman kepada Tuhan itu juga orang yang dimurnikan sebenarnya. Orang yang akan memerintah, orang yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Sebab mereka yang menderita, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, saudara. Jangan kita berpikir orang yang hebat kedudukannya di dalam surga sana adalah orang yang diberkati terus hidupnya dalam dunia. Enggak. Tapi orang yang diizinkan Tuhan dia menderita, dia sengsara karena imannya kepada Tuhan. Makanya itulah salib, pikul salib. Tanpa salib Alkitab katakan tidak ada kemuliaan. Jadi kalau kita mencari yang enak terus dalam dunia ini, saudara-saudara, itu rugi dalam kehidupan yang sebenarnya, rugi. Ya. Makanya sebenarnya kalaupun Tuhan memberkati kita, tapi kita harus merasakan penderitaan orang yang menderita. Artinya saudara, dari apa yang kita dipercayakan Tuhan, kita berbagi kepada orang menderita. Amin, saudara. Kita rasakan. Jadi merasakan bagaimana orang yang menderita, bagaimana orang teraniaya, bagaimana orang tersiksa. Nah, itu dimuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, ini harus kita pahami di dalam kehidupan ini, ya. Jadi pertama Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Karena iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ya ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi ada batas waktu sebenarnya penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sebab Tuhan katakan juga kepada kita, segala pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan manusia kita. Amin, saudara. Sebab kita tahu di balik itu Tuhan sediakan ya kemuliaan, sediakan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu saudara, saya ingat kemarin ada ya orang dari Palangkaraya dalam pergumulan yang berat. Ya, saya berkata kepada dia, itu seizin Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan ya, dan klaim dengan iman bahwa ada batasnya. Amin. Penderitaan sengsara yang kau alami, dengan cara kita percaya bahwa keselamatan Tuhan sempurna, baik dia menyelamatkan kita dan menyelamatkan keluarga yang rusak, asal kita percaya bahwa Tuhan ya menyelamatkan bukan hanya kita dan bukan diri kita sendiri, tapi sepenuhnya dalam rumah tangga. Kenapa saya katakan dalam rumah tangga? Tahun ini kan tema Natal, bahwa Tuhan datang menyelamatkan keluarga. Itu dalam Natal, secara tema Natal nasional. Jadi saya katakan, jangan kita pikir bahwa segala roh yang merusak rumah tanggamu itu lebih kuat. Tetapi harus percaya bahwa kuasa penyelamatan, kasih karunia Allah itu lebih besar, dan pekerjaan roh yang begitu kuat kelihatannya itu sudah dihancurkan oleh kematian Yesus. Amin, saudara. Darah salib Yesus itu sudah mati di sana. Ya, karena saya lihat seorang ibu ini, dia terintimidasi karena diperlihatkan bagaimana roh yang bekerja itu seperti orang yang hebat yang tidak dapat dikalahkan dalam rumah tangganya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia katakan, saya sudah 27 tahun menderita sengsara dalam pergumulan ini. Tetapi sampai sekarang saya melihat suami saya itu lebih ganas, lebih dia padahal dia ke gereja, dia ikut sama-sama, dia berdoa juga sama-sama. Tetapi ya iblis yang bekerja pada dia itu, yang memperbudak dia itu ganas. Makanya waktu saya berdoa, katanya berpuasa, saya minta Tuhan, roh yang bagaimana yang mengikat suami saya. Lalu dia perlihatkan, katanya roh itu ya iblis yang giginya dan mulutnya penuh dengan darah. Suaminya itu dipakainya untuk mencari tumbal untuk dia minum darah. Harus ada tumbal kematian. Coba saudara bayangkan, itu memang aneh. Lalu bagaimana yang kau lihat? Ya seperti yang suami saya kerjakan itu. Sudah 27 tahun, coba 27 tahun jadi suami, tapi beratus-ratus orang perempuan yang sudah dirusaknya. Dia pintar merayu perempuan. Tapi kalau perempuan itu mengandung, dia langsung bunuh itu anak itu. Nah itu sebagai tumbal untuk iblis itu. Jadi dia ini diperbudak, dan perempuan itu mudah tertarik. Sebab dia pintar berbicara. Jadi istrinya di stres. Saudara, jadi kemana saja dia merusak perempuan. Jadi hampir setiap bulan, setiap selalu berkata, ada yang hamil, ada yang oleh dia. Dia berkata pada dirinya, iya salah, tapi pada saat itu. Tapi setelah itu berbuat, bahkan semakin keras. Nah, jadi
istrinya ini ya sangat tertekan. Dan itu pekerjaan iblis. Nah saya katakan, coba kau rubah. Jangan kau pandang iblis itu kuat, hebat. Kau lihat besar, yang kau lihat giginya penuh darah. Jadi ia katakan, suamimu memang aku pakai untuk menjadi tumbal bagiku. Itu diperbudak. Ya sebab aku harus makan darah katanya. Darah apa? Darah bayi. Nah, kau harus katakan sama Tuhan, ya memang iblis itu berkuasa, tapi sudah dihancurkan kuasanya oleh darah Yesus. Jadi kau katakan, jangan kau takut. Katakan terus, iblis sudah kau hancurkan Tuhan, kau hancurkan, kau kalahkan kuasanya, ikatannya. Dan suamiku sudah kau menangkan. Engkau menangkan menjadi milikmu dan kau menyelamatkan keluargaku. Katakan itu dalam segala doamu, dalam segala pergumulanmu. Jangan engkau berkata, kuat iblis ini, kuat. Sebab dia hanya berpikir, hebat iblis ini, kuat. Nah kau menderita karena menurut imanmu, menurut pikiranmu, dan itu terjadi. Tapi kalau menurut pikiranmu yang berdasarkan firman Tuhan, Yesus katakan, aku sudah menang dan kemenanganku itu adalah kemenanganmu. Aku sudah mengalahkan dunia dan segala kuasa-kuasa kegelapan dan segala rancangannya dan segala pekerjaannya dengan kuasa darah yang tertumpah di salib dan dengan kuasa kematian yang sudah mematikan segala rancangan celakaan mereka itu. Perbuatan mereka kau katakanlah setiap hari, terima kasih Tuhan. Kalau suamimu bertugas begini dan kemana saja, doakan. Jangan kau berpikir, oh nanti dia mencari bangsa lagi, cari bangsa lagi. Bapak Ibu saudara kekasih dan Tuhan, itu keadaan dunia ini. Ya. Dan saya katakan, jangan kau stres. Kadang-kadang dia stres, dia berkata, aku mau bunuh diri. Berarti kau sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tidak benar, tidak murni. Ya, tidak murni. Lalu apa komitmenmu dulu waktu kamu menerima dia? Ya sebenarnya sudah saya tahu katanya, bahwa dia itu banyak merusak orang. Nah, saya komitmen saya pertama menjadi keluarga dengan dia, bahwa Tuhan sanggup memakai saya untuk mengubah, memperbaharui suami ini, orang ini. Amin. Dan pegang pada komitmen awal itu kasih mula-mula. Dan bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kehebatanmu, tapi dengan kemenangan Tuhan. Amin saudara. Kemenangan, pekerjaan Tuhan Yesus dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Kita tanamkan dalam hati kita dan kita doakan kepada suamimu. Kau doakan suamimu. Dan jangan engkau berpikir lagi bahwa iblis yang mencengkram dia itu iblis yang kuat, yang memakan darah. Tetapi iblis itu sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Amin saudara. Dan segala rancangannya, cengkramannya kepada suamimu itu sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kemenanganmu bukan karena engkau, tapi karena Tuhan sudah menang. Amin saudara. Dan sudah mengalahkan dan menghancurkan segala rancangan-rancangan setan, iblis, dan segala kuasanya itu. Dan sehingga suamimu, saya katakan, saya percaya dia akan diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Lalu dia katakan, saya belum sampai kepada iman itu. Nah saya katakan harus ditanam itu. Kadang-kadang orang berpikir aduh Tuhan, aku harus bergumul, berdoa, puasa menghadapi ini seperti dihadapi sendiri. Ya, ini sangat kuat, tapi sebenarnya kita bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan aku dengan sempurna. Dengan kematianmu, darahmu menghancurkan segala rancangan celaka, segala kuasa cengkeraman kegelapan, itu sudah engkau hancurkan Tuhan. Itu sebabnya berikan aku hidup dalam kemenanganmu. Berikan aku hidup dan keluarga aku hidup dalam kemenanganmu. Amin saudara. Nah itu iman yang diperkatakan dan yang kita ucapkan setiap hari. Dalam peperangan itu bukan kita yang menghadapi, tetapi peperangan itu Tuhan sudah hadapi bagi kita. Amin saudara.
Amin. Nah itu yang kadang-kadang orang banyak tidak mengerti, sehingga akhirnya dia kewalahan, dia stres, dia sengsara, saudara. Dia mengalami akhirnya mau bunuh diri, mau makan ya racun dan segala macam. Itu ngeri, dan tidak tahan atau buang saja. Nah kalau orang-orang tidak mengerti penderitaan dalam pergumulan, pasti dia pikir cerai saja. Tetapi saya katakan apa yang sudah disatukan dan komitmen awalnya itu harus kau pegang. Buat Tuhan memakai kau membuktikan bahwa kemenangan untuk menyelamatkan ya pasangan hidupmu itu. Amin saudara. Amin. Nah itu yang sebenarnya yang di dalam segala pergumulan sengsara yang kita hadapi dengan ya Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah menanggung memikul segala kesusahan kita, penderitaan kita, dosa kita, kutuk dan segala rancangannya. Nah, saudara-saudara kekasih, tetapi Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna itu, jangan takut menghadapi kesusahan yang harus engkau derita. Ya, tetapi dengan syarat engkau harus ya hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Amin saudara. Jadi kesetiaan itu yang dicari oleh Tuhan di dalam kehidupan. Makanya Tuhan katakan di hari terakhir penyiksaan besar, tapi yang setia sampai kesudahannya, sampai mati, mereka itu yang berbahagia. Amin saudara. Mereka itu yang diselamatkan. Ya, setia. Nah, kalau kita setia sampai mati, Tuhan katakan itulah orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan ya kepada mereka yang setia sampai mati. Amin saudara, setia sampai mati. Dan itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ya, tapi banyak anak-anak Tuhan bertobat, tapi dia tidak setia beribadah. Mana mungkin? Tidak ada jaminan dalam keselamatan. Ya, kesetiaan itu yang harus kita pegang di dalam Tuhan. Ya, walaupun harus banyak mengalami tantangan, mengalami pencobaan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Baik kita juga mengawali tahun 2026 ini, kita harus berjanji kepada Tuhan, janji setia sampai mati. Amin saudara. Kalau di dalam Efesus, jemaat Efesus kemarin adalah saudara kembali kepada komitmen awal. Ya, janji kasih kepada Tuhan. Amin. Seperti saya katakan, janji kasih suami istri pada awal mereka menjadi satu rumah tangga. Dan saudara, itu rahasia sebenarnya. Janji kasih itu adalah bagaimana hubungan antara jemaat dengan Kristus dan Tuhan dengan jemaat. Amin saudara. Sebab kita adalah kekasihnya, kita adalah mempelainya. Sama. Makanya ada komitmen di dalam hati kita. Dan kalau kita berkomitmen, jangan kita langgar itu tatkala kita menghadapi tantangan. Nah, ini kepada jemaat Smyrna hari ini, setia sampai mati. Walaupun di depan kita banyak persoalan, banyak kesusahan, banyak kemiskinan, banyak penderitaan. Amin. Amin saudara. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyediakan ya mahkota kemenangan. Kalau kepada jemaat Efesus, dia menyediakan ya untuk kita makan dari pohon kehidupan ya di taman Firdaus. Setidaknya kita memiliki kepastian. Di dalam ayat 11 di sini Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertelinga di sini bukan hanya jemaat Smyrna, tetapi kita yang mendengar firman ini. Ini bukan firman yang diucapkan manusia, tapi ini adalah firman Roh.
yang diucapkan oleh Roh Allah bagi jemaat-jemaat, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sampai akhir zaman. Amin, saudara. Jemaat-jemaat ini harus kita dengar dan harus kita aminkan di dalam kehidupan kita, ya, sebab ini adalah nasihat Tuhan dan ya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan karena masalah dunia, karena sengsara, karena kemiskinan, karena aniaya dan segala macam. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, asal kita tetap setia sampai mati. Artinya saudara-saudara, kehidupan kita tetap memuliakan Tuhan apapun yang kita alami. Jangan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang bertentangan yang dia ucapkan dalam perkataannya kalau ada masalah. Bertentangan kan kalau ada masalah. Leha katulas Tuhan, itu bertentangan sudah. Padahal Tuhan katakan kamu harus bersyukur sebenarnya. Tuhan izinkan ini, tapi aku percaya engkau membuktikan penyertaanmu. Amin. Engkau membuktikan kasihmu. Coba saja saudara, kalau saudara susah, tidak punya apa-apa, tapi saudara yakin Tuhan menyertai saat itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan beri kepadamu untuk engkau nikmati. Amin, saudara, pasti itu. Nah, demikian juga dalam masalahmu, penyakit apapun, kalau kita bersyukur dan saya percaya penyakit ini bukan membawa kepada celaka kepada saya, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan nyatakan kemuliaannya. Tapi kalau kita ngomel, kita tolak, kita salahkan Tuhan, dan kita meninggalkan Tuhan, itu saudara hancur sendiri. Sebab Tuhan sangat mengubah saudara. Yang tidak baik menjadi baik, yang kelihatannya mengerikan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Amin, saudara. Itu yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu barang siapa mendengar ya apa yang dikatakan oleh Roh ini, yaitu mereka yang memiliki telinga rohani untuk mendengar yang diucapkan Tuhan, bukan hanya kepada jemaat Smyrna, tetapi dikatakan kepada jemaat, ya jemaat, artinya orang-orang percaya semua di muka bumi. Dan barang siapa menang, artinya ya orang menang, orang yang melakukan itu, menanam firman itu dan melakukan seperti yang Tuhan nasihatkan untuk tetap setia sampai mati. Ia katakan ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kengerian hidup sengsara yang sesungguhnya saudara adalah kematian yang kedua. Apa itu kematian yang kedua? Kematian yang kedua itu adalah proses kematian yang bersifat kekal, proses hukuman yang bersifat kekal. Di sana dikatakan oleh Yesus, tangis, kertak gigi, api tidak pernah padam, dan tangis kertak gigi tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, teriakan tidak pernah berhenti, rasa sakit tidak pernah berhenti, yang mengerikan tidak pernah berhenti, sehingga teriakan itu siang dan malam dan sampai selama-lamanya. Itu kematian kedua dalam lautan api. Bahkan Tuhan katakan cacing tidak pernah mati, ulat tidak pernah mati di sana untuk memakan dagingmu. Sakit tidak pernah berhenti. Nah, itu kan kalau penderitaan ada batasnya. Bahkan Tuhan katakan di sini 10 hari. Bahkan Tuhan katakan di akhir zaman penderitaan besar, tapi Tuhan mempersingkat waktunya sehingga tetap ada yang murni, yang tetap memuliakan Tuhan. Tidak semua yang akan binasa. Amin. Haleluya. Jadi orang menang adalah orang yang tetap melakukan, memuliakan Tuhan apapun keadaannya, penderitaan apapun, sengsara apapun, dia tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku percaya dari kesengsaraan, kemiskinan yang kualami ini, Engkau membuktikan kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Ada banyak pengalaman orang-orang tua, saudara. Dia menderita dengan tangis, dengan doa, ya.
untuk menghidupkan keluarga, lalu dia bergumul untuk menyekolahkan anak-anaknya dalam kesusahannya dengan tangis ratapnya di hadapan Tuhan. Lalu dia melihat anak-anaknya jadi orang yang diberkati, dan itulah yang menjadi aliran berkat lagi di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya dia bersukacita, bersyukur, benar Tuhan, Engkau membuktikan kasih-Mu. Itu kalau kita secara keluarga. Amin, saudara. Jadi tidak menjadi halangan kesusahan, penderitaan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Justru dari orang yang menderita sengsara perjuangan ini, lalu dia bergumul kepada Allah, dia menjadi orang yang dimuliakan. Amin, saudara. Kita tidak pernah mendengar orang yang berhasil karena dia di keadaan nyaman terus. Tapi justru orang-orang yang tahan menderita, yang tetap bertahan dalam iman. Nah, demikian di dalam iman kita. Amin, saudara. Itu yang Tuhan lihat yang ada di jemaat Smyrna, di dalam kehidupan. Tapi ada jemaat yang tidak mau menderita, akhirnya dia bersekongkol dengan pemerintah, dia menjadi alat untuk mengintimidasi orang-orang yang percaya, dianggap menyimpang dari hukum pemerintah. Tuhan katakan itu iblis. Dia ingin enak, tapi tidak mau menderita. Dan itu keadaan. Sebab itu kita bersyukur, saudara. Nah, kalau saudara melihat sejarah dan sampai sekarang, dari 7 jemaat yang dinasihatkan Tuhan ini, saudara, hanya 2 gereja yang dari sejak zaman Paulus, zaman Yohanes Rasul, yang ada di Asia Kecil yang masih kokoh berdiri sampai hari ini. Kalau Efesus, kan jemaat Efesus memang luar biasa, gerejanya besar di kota Efesus. Sekarang di Dubai, ya, Dubai namanya, Turki. Itu ada gereja situ besar yang awalnya sangat megah, tetapi sekarang justru menjadi puing-puing. Tetap tiang-tiangnya megah, tapi sudah tidak digunakan lagi. Tapi jemaat yang tetap sampai hari ini bahkan menjadi besar itu jemaat Smyrna dan juga jemaat Philadelphia. Hanya 2 kalau kita lihat di sejarahnya sampai sekarang. Nah, ini gambaran dari apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes Rasul ini tahun 90 Masehi sampai 95. Wahyu ini 90 sampai 95. Dan sudah 2000 tahun lebih. Ya, sekarang kita lihat terbukti. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saudara kekasih, kita yang mendengar berarti surat ini juga bagi jemaat-jemaat itu bagi kita semua. Oleh sebab itu jangan takut saudara menghadapi kesusahan, penderitaan yang harus kita hadapi di depan. Sebab kita tahu di dalam perjalanan hidup kita ada iblis yang bersama-sama mungkin dengan pemerintah dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Tetapi yang penting kita setia kepada Tuhan, sehingga persoalan apapun tidak akan membuat engkau merasa sakit, saudara, tapi membuat engkau akan melihat kemuliaan bahkan yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Makanya orang-orang yang bertahan itu walaupun dia dianiaya, dia dibakar hidup-hidup, dia tetap dalam kemuliaan, dia bersukacita hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab dia pindah kepada kemuliaan yang disediakan. Dan kematian yang kedua tidak akan dia alami lagi. Penderitaan itu sudah lalu, tetapi Tuhan menyediakan ya kehidupan yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin, saudara. Dan inilah firman surat yang kedua dari kitab Wahyu bagi kita untuk kita hidup di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Amin, saudara. Kita bersyukur pada Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, sehingga kita berdiri, kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Ya, kita nyatakan dalam hidup kita. Kita ikut Yesus, kita mengiring Yesus, ya. Kita harus setia. Setia. Apapun segala persoalan, apapun segala derita, apapun fitnah,
dan segala yang merintangi kesuksesan hidup secara dunia, tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Kita tetap mengagungkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab segala penderitaan kesusahan yang kita alami itu memurnikan kita. Dan kita melihat Tuhan. Kesusahan segala sesuatu Tuhan katakan ada waktunya. Waktu Tuhan persingkat itu. Tuhan sediakan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Saya mengiring Yesus, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mengiring Yesus, saya mengiring Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mengiring Yesus, haleluya. Saya mengiring Yesus, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, jika engkau tetap setia, walaupun kau banyak menanggung kesusahan, banyak mengalami kemiskinan dan segala penderitaan, tapi karena engkau tetap setia, dan aku menyatakan bahwa engkau sebenarnya kaya, engkau kaya di hadapan. Saudara-saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada berkat yang agung mulia tanpa engkau menderita. Sebab itu Tuhan katakan, sabarlah kamu jika engkau harus menderita. Jalani itu. Sebab Tuhan memberi waktu yang singkat bagimu. Tuhan tidak pernah menetapkan engkau dalam segala sengsara dan tersiksa.
Tapi jika Engkau tetap setia, Tuhan menyediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang indah. Dan tatkala Engkau mengalami sengsara juga, Engkau memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Dalam sengsara selalu ada keajaiban, selalu ada penghiburan, dan selalu ada pertolongan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita bersama Dia. Makanya Daud katakan, walaupun aku di lembah bayang-bayang maut, di padang belantara, tetapi Tuhan yang menyediakan segala penghiburan, segala kelimpahan yang daripada Dia, sehingga Tuhan perbaharui dan Tuhan beri kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau irimnya. Saudara-saudara, tanamkan ini. Ini adalah firman Roh yang dikatakan kepada jemaat-jemaat, kepada kita semua yang mempunyai telinga, dengar dan tinggallah dalam kemenangan. Artinya lakukan itu. Saya susah memberi. Banyak di antara kita karena kesusahan yang meninggal menjauh dari Tuhan. Itu orang-orang yang halang, orang-orang yang akan tidak ada jaminan hidupnya. Tetapi tatkala kau menghadapi banyak cobaan, di situ kau semakin setia sampai akhir. Engkau akan melihat bagaimana indahnya rancangan Tuhan bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyatakan dirimu pada hari ini kepada kami sebagai yang awal dan yang akhir, yang sudah mati dan yang hidup kembali. Engkau yang menetapkan hidup kami dari awal sampai kepada akhirnya. Semua ada dalam ketetapan-Mu. Dan dalam menyelamatkan kami, Engkau sudah mati dan hidup kembali. Disitulah kemenangan, disitulah kemuliaan setelah penderitaan dan kesusahan yang kau alami. Kau memberikan kemenangan, kau memberikan kemuliaan bagi kami. Hendaklah kami hidup dalam kemenangan itu, sehingga kami boleh bersukacita dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang kekal. Bapa, Kau ada bersama dengan kami. Sertai jemaat-jemaat-Mu, terlebih mereka dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesusahan, dan Engkau memberikan Tuhan pernyataan penghiburan-Mu, pertolongan-Mu. Jika mereka tetap setia, baik tidak ada yang dapat merintangi mereka memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi semakin giat, semakin bersukacita. Itu yang Kau tanamkan bagi kami jemaat di tahun 2026 ini. Bukan semakin jauh, semakin menghindar, tetapi kami semakin bersukacita. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila Roh menghidupkan firman itu menjadi firman yang hidup, sehingga kami berbuah-buah di dalam kebenaran Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai
sampai mati. Tanpa hari, tanpa cinta Yesus, tanpa hari, tanpa ku percaya, tanpa hari, tanpa benci dosa, tanpa hari, tanpa setia, tanpa hari, tanpa hari, tanpa cinta Yesus, tanpa hari, tanpa ku percaya, tanpa hari, tanpa benci dosa, tanpa hari, tanpa setia. Kita berdiri semua, setia setialah, setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati, setia, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati, setia, setia, setialah, setialah sampai mati. Haleluya, glory Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan oleh Roh yang menyatakan firman bagi kami jemaat-jemaat, supaya melewati perjalanan hidup kami, walaupun kami banyak harus menghadapi penderitaan, menghadapi sengsara, menghadapi kesusahan, menghadapi ujian, menghadapi kemiskinan, tetapi Engkau menghendaki supaya kami tetap setia. Tatkala kami setia dan Engkau berkata, sebenarnya kami kaya di hadapan Tuhan, sebab Engkau memandang kami layak untuk menerima berkat kemuliaan kekal. Terpujilah namamu. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, bahwa kekuatan kami bukan karena kami, tapi kekuatan itu datang daripada-Mu. Berkuasalah Roh-Mu atas kami, supaya kami berjalan bukan karena kekuat gagah kami, tetapi berjalan dalam kekuatan kuasa kasih-Mu dan kemampuan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu, yang memampukan kami untuk kami menang dalam segala pencobaan, dalam segala persoalan, dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah namamu. Inilah hidup kami, supaya kami memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan, untuk tetap di dalam kemenangan Tuhan, untuk tetap di dalam rancangan Tuhan. Tambahkanlah iman kami, tambahkan roh kesetiaan yang daripada-Mu dan roh kasih daripada-Mu, sehingga kami boleh melihat bagaimana indahnya mengiring Tuhan, walaupun di lembah kegelapan atau maut, semua ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua jemaat dalam segala pergumulan mereka, supaya jangan pergumulan penderitaan mereka menjauh daripada-Mu, tetapi mereka justru semakin mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sehingga tidak ada rintangan untuk mereka memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Engkau berkati setiap pribadi, Kau menyediakan pertolongan-Mu dan kemenangan-Mu dan jawaban dalam segala pergumulan, sebab Tuhanlah sumber keselamatan, sumber mujizat, sumber segala yang baik,
dan tidak ada yang baik di luar daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus rumah tangga seluruh jemaat-Mu, dan segala persoalan, segala pergumulan anak-anak mereka dalam pendidikan, dalam perjuangan, dalam kehidupan pekerjaan, mata usaha mereka, berkati Tuhan. Walaupun dunia dikatakan sulit, sukar, dan banyak sekali kesulitan dihadapi, tetapi Tuhan yang membuka, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita berkati. Terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami, itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari pihak keamanan, pihak wakil rakyat, dan semuanya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ampuni bangsa kami, ampuni para pemimpin kami, kejamah Tuhan, dan segala macam yang otoriter dan segala macam yang radikal. Tuhan bungkamkan itu dengan kasih-Mu. Tuhan bungkamkan itu dengan pernyataan-pernyataan-Mu, sehingga kemenangan semua orang dan akan mengakui hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Justru di tempat-tempat yang banyak tekanan, di situ banyak kemenangan Tuhan sediakan, sehingga Tuhan berkata mereka menjadi kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh amat baik bagi kami. Inilah kehidupan kami. Kau tahu hidup kami bergantung penuhnya kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau curahkan, sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang perlu, apa yang kami makan, apa yang kami minum, semua datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demikianlah perjalanan hidup kami ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam pimpinan Roh Kudus, sebab Engkau yang menuntun kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang tidak hadir, Engkau sadarkan mereka betapa penting pertemuan dengan Tuhan, betapa penting kekuatan kuasa Tuhan meterai keselamatan, sebab dunia ini akan dihancurkan dengan segala isinya, tetapi orang percaya yang tetap setia, mereka tidak kehilangan, tapi mereka berbahagia. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, dan kami bersyukur. Dan juga jika sebentar kami akan ya Tuhan, syukur panitia Natal keberkati, jemaat keberkati, dan panitia Natal tahun 2025 akan kami bubarkan hari ini, dan semua ada dalam berkat Tuhan, semua ada dalam pertolongan Tuhan, sehingga tahun depan kami lebih lagi memuliakan Tuhan. Di tahun 2026 ini hanya nama Tuhan yang kami muliakan, dan kemuliaan Yesus Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, dan kami hidup dalam berkat-Mu, kami hidup dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh yang Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Maranatha. Kita bersyukur dan menerima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.